Anies Baswedan bukan pemimpin ece-ece. Anies Baswedan adalah kelas dunia, bahkan Amerika pun membutuhkan Anies. Ya, bila Anies maju di Pilpres Amerika, Joe Biden saja kalah. Dan inilah keterangan. Itulah kebaikan dan kecerdasan Anies Baswedan. Joe Biden saja kalah bila Anies Baswedan mampu atau mau mencalonkan diri di Amerika Serikat, ya. Jadi anak abah tidak perlu khawatir dikarenakan Ustadz Yahya Waloni juga mengatakan hal demikian, yakni tak perlu khawatir Anies Baswedan bisa nyalon di Amerika Serikat. Ya, Anies Baswedan adalah seorang gubernur waktu itu, namun demikian rasa presiden, ya, diakui di seluruh dunia. Bahkan dia sampai bertemu dengan Presiden Turki Recep Erdogan di tempat parkir. Ya, itu karena dia adalah kelas dunia, sehingga menemuinya saja tidak di istana, namun demikian di tempat parkir di mana Recep Erdogan mau sholat Jumat. Dan inilah detik-detik Anies Baswedan bersalaman dengan Presiden Turki Recep Erdogan. Ya, Erdogan menyelami Anies Baswedan dikarenakan tahu Anies Baswedan adalah kelas dunia, sehingga cukup ditemui di tempat parkiran saja. Karena kelas dunia, ya, kalau kelasnya lain lagi mungkin ditemui di istana Turki, begitu ya. Inilah momen Anies Baswedan bertemu dengan kelas dunia di parkiran. Önemli ilkeleri sağladı. İşte o ilkelerin biri nedir? Değerli kardeşlerim, ben size iki emanet bırakıyorum. Ona sımsıkı sarıldığınız zaman asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı Kur'an ve benim sünnetim, bazı rivayetlerde de benim sünnetim. Zaten sünneti en güzel şekilde yaşayan, Resulullah'a en yakın olan şüphesiz onun ehlidir. O açıdan değerli kardeşlerim, yüce kitabımızı okuyacağız. Onu anlayıp hayatımıza alacağız. Kur'an'la hayata başlayacağız. Akşam yatarken Kur'an'la hayatı yollayacağız adeta. Rabbim ile konuşurcasına. Benim Rabbim bana hangi mesajı gönderdi? Benden ne istiyor? Nasıl bir kul olmamı istiyor? Benim kitabım beni hangi güzelliklere davet ediyor? Cennete nasıl gidebilirim? Cehennemin azabından ve şiddetinden nasıl korkabilirim? Kaçabilirim? Kita dengar tadi sekelumit bahwa Anies Baswedan diperkenalkan diri, ya. Ini Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, begitu ya. Mungkin memperkenalkan diri dikarenakan ya Presiden Turki pun tidak kenal ya dengan Anies Baswedan, sehingga perlu diperkenalkan waktu mau sholat Jumat dengan Presiden Turki. Itulah berbeda dengan pemimpin yang kelas dunia ataupun kelas akhirat, ya. Jadi kalau kelas dunia diterima cukup di parkiran saja, ya. Rabbi ile olan bağlılığı, tevekkülü, teslimiyeti. Dan konten seorang anak abah juga memperkirakan bila Anies Baswedan menjadi kepala negara, maka ini adalah contoh kecil jika Anies memimpin sebuah negara. Ini adalah tentara-tentara Cina. Jadi Anies Baswedan akan merekrut tentara-tentara Cina di Indonesia dikarenakan begitu sangat cantik-cantik dan dalam baris berbarisnya begitu luar biasa, ya. Jadi kalau Anies Baswedan menjadi presiden, maka tentara-tentara yang seperti tentara-tentara Cina ini mungkin barangkali akan direkrut saja, ya. Karena ini judulnya adalah ini contoh kecil jika Anies memimpin sebuah negara. Luar biasa, ya, tentara Cina yang dibangga-banggakan begitu ya oleh anak abah, begitu ya. Itulah kelas dunia, sampai Anies Baswedan juga memimpin negara Cina, ya. Jadi setelah Yahya Waloni mengatakan bahwa Anies bisa mengalahkan Joe Biden di Amerika Serikat, namun sekaligus juga memimpin negara Cina dikarenakan tentara-tentaranya ini sungguh-sungguh luar biasa, ya, terengginas, cerdik dan cantik-cantik. Ini adalah contoh daripada apabila Anies Baswedan menjadi seorang pemimpin kepala negara, apalagi kelas dunia, sampai Cina pun juga dikuasai oleh Anies Baswedan. Sungguh luar biasa. Memang
memang postingan anak Abah ini memang begitu sangat luar biasa ya. Jadi perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan Anies Baswedan adalah kelas dunia. Ya, Eropa saja gila-gila mau incar Anies Baswedan untuk dijadikan ketua PBB di Forum Global Internasional. Anies memang dibutuhkan ya. Orang pintar banyak diincar sama pemimpin-pemimpin besar ya. Mungkin pemimpinnya gendut-gendut ya. Pemimpin-pemimpin besar adalah pemimpin yang gendut-gendut ya. Dan inilah postingan daripada anak Abah yang Eropa saja gila-gila ya. Selain Eropa, Amerika juga tadi disampaikan bahwa membutuhkan Anies dan bisa mengalahkan Joe Biden. Anies capres apa sekjen PBB, pemimpin dunia tertunduk di tangan Anies Baswedan. Ini sungguh luar biasa ya, Anies bisa menundukkan para pemimpin dunia begitu ya. Bahkan Anies Baswedan sebagai capres tetapi juga merangkap sebagai sekjen PBB. Jabatan Anies begitu sangat luar biasa begitu ya. Luar biasa Anies Baswedan ini di samping sebagai calon presiden yang kemarin dia adalah sekjen PBB, sehingga anak Abah meyakini Anies Baswedan tidak perlu mencari-cari pekerjaan. Semua kedutaan yang ada di Jakarta, dan saat ini tadi mengundang negara-negara Eropa yang berada di dalam, kalau di dalam pembagian Kemlu itu Eropa 2, yaitu ada banyak negaranya, kira-kira sekitar 20 negara. Tadi mereka hadir, kita mendengarkan aspirasi dari mereka, juga pandangan-pandangan tentang Jakarta. Alhamdulillah mereka senang. Bahkan tadi duta besar dari Ukraina menjadi dia ketuanya para duta-duta besar, dia sudah 7 tahun di Jakarta dan menceritakan betapa senangnya dengan apa yang dialami di kota ini. Mudah-mudahan itu menjadi perasaan yang sama bagi semua kalangan. Itu yang tadi kegiatan dengan kita. Itulah pidato Anies Baswedan yang dibutuhkan oleh Eropa. Eropa saja gila-gila ya untuk mencari Anies Baswedan. Karena di Eropa memang tidak ada tokoh sekelas Anies Baswedan begitu ya. Di sana kan pemimpin-pemimpin besar ya, mungkin gendut-gendut pemimpinnya begitu ya. Memang Anies kelas dunia, kelas PBB, di mana dia menjawab bila menjadi presiden dia akan langsung ikut sidang di PBB, dan inilah pernyataan Anies Baswedan. 3 negara pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden. That's the first. Oke. Pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB. Nomor 1. Karena kalau hadir di sidang umum PBB, maka otomatis saya akan bisa melakukan bilateral meetings dengan berbagai kepala negara dalam 1 kali kunjungan. Dan bukan menjadi partisipan penonton, tapi partisipan yang membawa gagasan Indonesia untuk arah ke depan dunia. Yang kedua adalah tetangga-tetangga kita. Tetangga-tetangga kita adalah sahabat terdekat, itu yang harus kita jangkau. Dan yang berikutnya, yang ketiga, saya ingin bisa datang ke tanah Palestina. And the second is, Palestina merdeka dalam berapa tahun? 10, 20, atau 50 tahun kalau menurut Bapak? Ya, gini, berapa tahunnya hanya Tuhan yang tahu. Okay? Tetapi seperti Indonesia dulu, tahun 28 kita deklarasi Sumpah Pemuda, kemudian kita berjuang, waktunya panjang, 08 kita Sumpah Budi Utomo dengan Kebangkitan Nasional. Kalau saat itu ditanya kapan Indonesia merdeka, kita belum tahu tanggalnya, waktunya, tahunnya. Tapi satu hal yang pasti, kita sekarang selalu dukung Palestina supaya kita menjadi bagian dari sejarah yang memperjuangkan Palestina merdeka.